Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu kesyukuran buat kita karena kita diberikan nikmat yang luar biasa, berada di bulan suci Ramadan, tepatnya kita berada di puasa yang ke-6 sudah kelar tadi. Insya Allah kita akan memasuki malam ini. Setelah kita buka puasa, kita memasuki malam ke-7 Ramadan. Satu bentuk kesyukuran yang luar biasa, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari puasa itu bagaimana kita supaya bisa mengendalikan diri kita. Dan tujuan dari puasa itu mudah-mudahan kita menjadi la'allakum tattaqun, bagi orang supaya jadi orang yang bertakwa. Karena dengan berpuasa kita ditanamkan pendidikan yang luar biasa, mengurus diri, mengatur diri, mendisiplinkan diri. Dan dengan berpuasa kita rindu dengan amal ibadah. Di bulan mana kita rindu dengan salat? Yang paling penting luar biasa di bulan Ramadan itu, orang pasti rindu dengan waktu-waktu salat. Ketika waktu duhur pasti pada gembira semua, tinggal setengah hari lagi. Apalagi waktu asar, aduh tinggal 3 jam lagi. Dan yang paling dinantikan adalah azan maghrib. Sehingga amalan-amalan kita pun disiapkan. Dengan berpuasa, Allah memerintahkan berpuasa. Semenjak dari awal Allah menciptakan 2. Apa itu? Akal dan nafsu. Akal itu luar biasa taat kepada Allah. Nafsu itu bagaimana? Dalam artian dia tidak mau taat. Makanya dalam artian kita harus mengatur nafsu kita, mengendalikan nafsu itu. Supaya apa? Supaya kita sadar diri untuk mengangkat derajat kita. Karena barang siapa yang bisa mengendalikan nafsunya lalu mendahulukan akalnya, maka lebih mulia dari para malaikat. Tapi barang siapa yang mendahulukan nafsunya, kemudian menenggelamkan akalnya, meninggalkan akalnya, maka lebih rendah daripada binatang. Karena kita adalah makhluk yang luar biasa. Maka untuk dari itu, mohon maaf kepada semua yang lagi nonton acara Hitam Putih luar biasa. Kalau kita bisa memaknai puasa, kita merasa bagaimana perasaan orang-orang yang maaf kekurangan. Tidak usah belajar jadi orang kaya, tapi belajar orang miskin itu yang harus dipelajari. Belajar untuk lapar, belajar kenyang tidak usah dipelajari, tapi belajar untuk hidup menderita itu luar biasa. Makanya tak terasa kita akan mendapatkan satu nikmat lagi, kebahagiaan ketika kita berbuka dan kebahagiaan ketika kita mendapatkan hadiah dari Allah lewat puasa kita. Ingat, tak terasa berjalan terus waktu ini. Tak terasa Ramadan akan pergi. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Seakan-akan kita menyambut sosok tamu yang datang akan tinggal di rumah kita selama sebulan. Apakah kita hanya meladeni di awal Ramadan, di pertengahan lalu kita tinggalkan, apalagi di akhir Ramadan tidak lagi mau berjumpa lagi kembali kepadanya? Ingat, belum ada jaminan kita masih dapat Ramadan tahun depan. Ingat, sekalipun kita ketemu dengan Ramadan tahun depan, itu bukan Ramadan tahun ini. Tidak akan bisa sama Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun depan. Karena Ramadan tahun ini 2015. Ramadan tahun depan 2016. Amin, amin ya rabbal alamin. Aduh, aku udah berada di tempat yang luar biasa. Udah bilangin kalau puasa tuh, makanya tadi didengerin. Aku dengerin tadi di belakang makanya Pak Ustadz. didengerin. Puasa tuh tujuannya apa? Puasa tujuannya diet. Ya, itu benar. Kalau cewek-cewek kan ibarat kata sambil menyelam minum air ya. Mohon maaf, kalau orang dari nawaitunya itu yang dia dapat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau hanya untuk diet, ya dapat diet tapi tidak dapat pahala. Bukan, oh, di belakang. Lah, kok saya yang salah? Kan kamu tadi nanya. Di belakang Ustadz, masa Ya. tadi Ustadz di belakang dia nanya, Mas 30 kurang 7 berapa ya? Saya mikir kenapa 23? Ya masih 23 hari lagi gitu. Nggak boleh, kita harus bergembira dengan datangnya Ramadan. Barang siapa yang bergembira atas datangnya Ramadan, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Oh. Makanya baca doa ini.
yang di rumah, baca doa ini. Doa yang mana? Apa Pak Ustadz? Doa ini. Yang mana Ustaz? Barang siapa yang baca doa ini, Yang mana? di awal Ramadan, aramlah kulitnya disentuh api neraka. Baca doa ini. Yang mana Ustaz? Ini doanya. Mana doanya Pak Ustadz? Marhaban ya Ramadan. Ya Allah, kirain doanya panjang lebar apaan. Kira ngomong panjang banget. Saya pikir Aduh, saya salut aku ada di sini. Ustaz Muhammad. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa itu Ustaz? Soalnya saya kayak... Kelihatan aku jadi apa? malu. Kelihatan kalau saya suka nonton kalau maghrib. Silakan duduk Ustaz. Oh, udah duduk ya? Ya udahlah. Biasa minta tamu lain soalnya dipersilakan dulu baru duduk. Kalau saya duduk duluan. Itu namanya nggak apa-apa Pak Ustadz, inisiatif. Ya. Jangan Ya. jadi nggak memberatkan Ya, host. betul. Ustaz mau tanya dulu sebentar, saya potong dulu. Ada gaya selendang baru? Wah, sebenarnya ditambahin aja. Kan gini, Nah kan? Wah, belum dipersilakan sudah maju kan? Iya. Pak Ustadz. Jawab. Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Kalau di atas Aagim, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang film India, dua-dua di depan Pak Ustadz, Ulan Jamila, Ayat Cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ibu Majelis Taklim, istri pejabat. Ini tambahannya. Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Akhirnya saya sendiri. Banyak amat. Maaf, kenapa akhirnya saya sendiri agak ngondek gitu kayaknya? Gini. Bukan ngondek tapi lebay jatuhnya. Karena saya merasa adalah Ustaz paling lebay. Tapi nggak apa-apa, kita senang banget kan Ustadz Maulana dari sini. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Maulana. Kalau dilihat ya, hitam putih ini adalah acara yang luar biasa sekali ya. Karena? Ya, karena kalau kita ini di malam puasa ini kita mengundang Ustadz, tapi lihat ya pajangannya kan kayak hiasan Natal. Warna-warni. Nah, kan gini. Lampu-lampu. Sebenarnya di malam Ramadan itu orang harus bergembira, menyalakan lampu. Bahkan ada riwayat disebutkan barang siapa menyalakan lampu akan diterangkan nanti di hari kemudian. Jadi memang harus kita bergembira. Bahkan di negara-negara Arab itu menyalakan lilin dan sebagainya, lampu-lampu. Kalau pengen nyalain tapi mati lampu Pak Ustadz, Pertanyaan Anda kok nggak ada bobotnya ya? kan katanya suruh nyalain lampu. Kan boleh tanya dong kalau Iya. mati lampu. Makanya nyalain lilin. Oh iya benar. Kan masih banyak. Ah, kenapa? Saya mau tanya, kalau orang tidur pada saat puasa, itu ibadah. Ibadah. Kalau dia sengaja nih kayak tadi nih, dia tidurnya seharian. Ya. Ya. Dari sahur kalau nih nggak ada syuting, dia nggak bangun-bangun. Dia bangun cuma lihat, belum buka, tidur lagi gitu. Itu ibadah bukan Ustaz? Gini, itulah hebatnya puasa, karena puasa bisa dijalankan walaupun kita tidur. Ya kan kalau tidur mah nggak makan mie. tetap dapat pahala. Oh. Tetap dapat pahala, tapi pahala tidurnya orang berpuasa itu bagikan ibadah, bagikan zikir. Tapi bukan berarti kita mulai dari habis imsak tidur, nanti bangun ketika mau buka puasa. Itu namanya ibadah puasa tidur. Nggak boleh Pak Ustadz. Nggak bisa. Saya bangunnya berkali-kali. Jadi bangun kan zuhur, tidur lagi. Bangun asar, tidur lagi. Bangun maghrib, kan yang penting ada bangunnya. Nah gini, ada 3 ya gini. Sudah lihat 3? Lu nggak pamer cincin. Pamer cincin. Nggak gini. 3 Pak Ustadz cincin begini tengah. aja kali. Oh iya. Ada 3 ini kan? Jadi ada orang Gini 3-nya yang musuh gitu. ada orang menjalankan ibadah dengan ketaatan dan ada orang melakukan kemaksiatan. Daripada dia melakukan kemaksiatan, lebih baik tidur aja daripada dia melakukan kemaksiatan. Ingat, puasa itu bukan membuat lapar orang, tapi memang membuat orang ngantuk. Karena mengecilkan pori-pori ketika orang berpuasa. Dan ketika orang berpuasa itu, maka tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Coba ibu-ibu yang rasakan sendiri kalau orang lagi puasa, mana ada yang mau bergosip? Ngantuk, capek, lelah. Benar. Iya, jadi memang yang diserang itu adalah nafsu sebenarnya kalau orang berpuasa. Ingat, ketika orang lapar sebenarnya itu justru kita lebih cekatan dan sebagainya. Jadi orang ngantuk jarang bergosip. Iya. Iya emang Bu, bener begitu. Ibu-ibu ragu-ragu berarti nggak bener ini. Tapi tetap gosip ini. Tetap gosip. Karena hati-hati juga nih. Terima kasih banyak karena dikasih kesempatan untuk membahas masalah puasa.
Kadangkala orang berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum karena rukunnya puasa cuma 2. Ibadah yang sangat singkat karena cuma 2 rukunnya. Niat dengan menahan saja cukup. Alhamdulillah, tidak terlalu ribet. Kalau kayak salat 13 rukunnya. Kalau haji 6, umroh 5. Tapi kalau ini, usus ini cuma 2. Niat dengan menahan. Kenapa? Supaya tidak terlalu sulit untuk menjalankannya. Sehingga anak kecil pun bisa melakukan ibadah puasa itu. Siapapun boleh. Maka tidak terlalu sulit. Kepada siapapun, tolong lakukan puasa ini karena Allah. Bukan karena diet, bukan karena mengatur. Ya. Kan ada tadi yang mau niat. Ada. Dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Apalagi nih, malam-malam Ramadan seperti ini. Nabi usahakan tidur agak lebih awal supaya kita bisa menghidupkan Ramadannya. Dalam artian gini, siapa yang berpuasa menghidupkan malam pertama Ramadan diampuni dosanya. 2 Ramadan diampuni dosa orang tuanya, 3 Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 4 Ramadan pahala seperti orang atam Quran, 5 Ramadan seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa. Malam ini pahala Nabi Musa. Maka barang siapa yang beramal ibadah malam ini, yang hadir di sini yang lagi nonton, pahalanya mulai maghrib ini pahala Nabi Musa. Pahala Nabi Musa itu menyelamatkan 12 suku. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan dimatikan dan usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga, 22 Ramadan dibangunkan satu istana, 23 Ramadan dibangunkan satu kota, 24 Ramadan 24 doa kita dikabulkan, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untuk kita, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Itu. Jadi tiap malam-malam itu beda pahalanya. Kenapa? Itu gimana caranya nggak napas tadi? Bapak dengerin isinya. Saya dengerin isinya, tapi caranya saya mau belajar gimana caranya nggak pakai napas tadi ngomong itu. Enggak, karena kalau ngomong Saya mau dengerin isinya, mau dengerin yang ke-7, dia udah lewat ke yang 8 barusan. Jadi gini, ini sengaja saya angkat ini supaya orang memuliakan tiap malam Ramadan. Kadang-kadang kala hanya orang datang, ya di awal Ramadan orang pada masak-masak opor, ayam dan sebagainya, daging dan sebagainya, penuh masjid. Pertengahan Ramadan, mie instan lagi. Akhir Ramadan, nggak ada acara makan sahur, makan baru tidur. Nggak ada acara makan sahur. Oke, luar biasa. Saya break dulu, kalau gitu jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih.